Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita lanjutkan pembahasan kita masih dalam kisah Yusuf alaihissalam yang diceritakan Allah di surat Yusuf mulai ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-101. Terakhir kita baru bahas sampai ayat yang ke-6, di mana ketika Yusuf menceritakan mimpinya kepada ayahnya bahwa dia melihat 11 bintang, matahari, bulan, semua sujud kepadanya. Nah, kemarin saya jelaskan apa maksud ya bintang, matahari dan bulan itu. Itu sebuah metafor sebetulnya, karena yang dilihat Yusuf dalam mimpinya itu bukan benda langit, tetapi saudaranya, ayahnya dan ibunya yang sujud kepadanya. Lalu kata Yakub kepada Yusuf, "Hai anakku, jangan kau ceritakan mimpimu ini lagi kepada saudaramu terutama, karena saya yakin mereka akan membuat rencana jahat untukmu. Sesungguhnya setan itu musuh bagi manusia." Nah, itu pembahasan kita terakhir. Sekarang kita lanjut ayat yang ke-8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iz qalu la yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana la fi dhalalim mubin. Ingatlah ketika saudara Yusuf berkata, sungguh Yusuf dan saudaranya lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita, sementara kita ini adalah golongan besar. Sesungguhnya ayah kita sungguh sudah berbuat sesat. Nah, jadi sejak Yusuf menceritakan mimpinya itu Bapak Ibu kepada ayahnya, itu sayang Nabi Yakub kepada Yusuf itu semakin bertambah. Dan itu anak-anaknya merasakan betul perubahan sikap ayahnya kepada mereka, yang memang sejak awal ayahnya lebih cinta kepada Yusuf. Makanya mereka bermusyawarah, mereka duduk bersama-sama, lalu mereka berkata, itu Yusuf dan saudaranya. Mereka tidak berkata Yusuf dan saudara kita, Yusuf dan saudaranya. Itu artinya Yusuf itu ada berdua, dia yang kandung. Jadi si ayah si ibu Nabi Yusuf itu bersaudara 2 orang, satu Yusuf, yang kedua Benyamin. Nah, ini si ibu dan si ayah. Nah, sementara yang 10 orang lagi, nah itu hanya si ayah saja, ya. Jadi tidak si ibu. Konon katanya Bapak Ibu pernah saya jelaskan, istri Nabi Yakub itu 2 bersaudara. Jadi ibu Nabi Yusuf dan ibu saudaranya itu sebenarnya bersaudara. Dan dulu boleh Pak, dulu boleh menghimpunkan 2 perempuan yang bersaudara dalam satu perkawinan. Syariat orang-orang dulu bisa. Nah, kalau kita tidak boleh lagi Pak. Kalau kita haram hukumnya menghimpun 2 orang yang bersaudara dalam satu pernikahan, kecuali mati dulu atau bercerai. Jadi kalau saya bercerai dengan istri saya, lalu saya menikah dengan adik istri saya, itu boleh. Atau istri saya meninggal dunia, lalu saya menikahi adiknya atau kakaknya, itu boleh. Ganti lapik nama tak Pak. Tapi dalam satu pernikahan sama-sama dipakai, itu haram hukumnya. Yang saudara itu boleh. Yang tak boleh itu mertua atau anak tiri. Saya menikah dengan seorang janda, dia punya anak perempuan. Bercerai saya dengan ibunya, maka anak itu haram saya nikah itu. Dia mahram saya. Ya, nanti Bapak baca di surah An-Nisa ayat 23. Atau ya, saya menikah dengan perempuan, lalu mati istri saya, menikah pula saya dengan mertua saya, itu haram hukumnya Bapak Ibu.
Kan banyak terjadi sekarang Pak ya. Ya. Ternyata mertua ini lebih cantik pula daripada anaknya. Akhirnya jatuh cinta pula nih ke mertua. Haram hukumnya itu. Jadi ibu istri haram dinikahi, anak tiri juga haram dinikahi. Itu Allah sebut begitu ya di surah An-Nisa ayat 23. Tetapi saudara perempuan dari istri itu boleh dinikahi dengan catatan bercerai atau meninggal. Itu tidak ada masalah. Tapi menghimpunkannya tak boleh. Nah, Nabi Yakub itu menghimpunkan dua perempuan yang bersaudara, dan itu syariat umat lalu itu masih dibolehkan. Makanya kalau kita baca cerita sejarahnya, Nabi Daud itu istrinya 100. Nabi Ayub juga 100. Ya dulu istri 100 itu biasa. Boleh. Kalau taluk cubalah. Tapi kalau kini tidak sampai maksimalnya. Itu pun payah aja sampai. Ya kan? Dua pun lah payah aja. Ciek pun payah aja Pak. Pokoknya apa-apa tu. Ya sakit kepala mungkin ibu-ibu tu. Padahal cieknya Pak. Bayangkan kok sampai. Jadi itu kenapa saudara Nabi Yusuf berkata Yusuf dan saudaranya. Karena dia Yusuf itu tidak seibu dengan mereka. Ya, lebih dicintai oleh ayah kita dibandingkan kita. Padahal kita banyak 10 orang dan kita badannya besar-besar. Kita dewasa, dia tu masih belum bisa berbuat apa-apa. Tapi kok mereka yang disayang oleh ayah kita? Maka sungguh ayah kita ini telah berbuat sesat. Jadi Bapak Ibu, inilah yang menjadi pemicu sampai hari ini Bani Israel itu tidak pernah kompak. Mereka selalu bertengkar Bapak ini. Itu kenapa nanti Nabi Musa ketika memukul batu untuk ngasih minum, itu terpancar 12 mata air dari batu itu. Kenapa tidak satu mata air saja minum sama-sama situ? Karena orang Yahudi itu dari awal dia memang sudah bertengkar. Sehingga air yang terpancar dari batu itu harus 2 bale itu banyaknya. Seperti jumlah mereka ini 12. Jadi yang 12 ini menjadi 12 suku besar nanti itu. Yang satu sama lain tidak pernah akur. Jadi Bani Israel itu sebenarnya tidak kompak. Dari dulunya lah cakap-cakap je tapi itu. Nah makanya Nabi Yusuf ke saudaranya tidak akur. Ya. Dan ini Bapak Ibu dosa Nabi Yakub kalau itu dianggap dosa. Kenapa? Karena dia menampakkan rasa sayang yang berbeda di antara anak-anaknya dan itu tidak boleh. Tidak boleh. Makanya para nabi itu pernah berdosa Bapak Ibu. Itu makanya mereka ketika diminta nanti berdoa untuk dihisab di akhirat, kita akan berdiri di padang mahsyar itu Bapak Ibu 50.000 tahun. Lalu kita kompak mencari para nabi agar nabi-nabi ini berdoa kepada Allah agar hisab segera dilaksanakan. Dicarilah Nabi Adam. Itu sekian lama lo mencari Nabi Adam. Kau mencari Nabi Adam kau tak murah lo Pak. Awak dah tahu je bentuknya lah. Nak lo nomor HP Nabi Adam lo. Cari sama-sama Nabi Adam. Ketemu Nabi Adam minta dia berdoa kepada Allah agar dihisab. Apa kata Nabi Adam? Saya malu berdoa karena saya pernah berbuat dosa. Jadi Nabi Adam tu pernah berdosa. Tuh makan buah khuldi. Nabi Nuh pernah berdosa. Apa dosa Nabi Nuh? Dia ngotot anaknya diselamatkan. Padahal Allah sudah mengatakan anakmu akan ditenggelamkan bersama orang kafir. Dia ngotot juga minta anaknya diselamatkan. Nabi Ibrahim pernah berdosa. Apa dosanya? Berbohong. 3 kali Nabi Ibrahim berbohong. Ketika diajak menyembah berhala, apa kata Nabi Ibrahim? Saya sakit. Padahal sehat. Berbohong dia. Ketika istrinya mau diambil raja, ditanya oleh raja, ini siapa? Kata Nabi Ibrahim, ini saudara saya. Padahal istrinya. Sebab kalau dibilang istri, diambil langsung dirajuk. Bohong dia. Ketika Ibrahim menghancurkan patung-patung, diinterogasi oleh Namrud, siapa yang menghancurkan patung? Engkau yang berbuat? Apa kata Ibrahim? Tuh, kadang tuatu kapak di dia. Padahal dia yang menghancurkan.
Nabi Musa juga pernah berdosa. Apa dosa Nabi Musa? Membunuh orang walaupun tak sengaja. Dua orang bercakap, ibunya lari, mati dia. Itu dosa Nabi Musa. Bahkan Nabi Muhammad pun ibu pernah berbuat salah. Itu kenapa turun surat Abasa. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Nabi Muhammad itu ketika menghadapi orang-orang Quraisy, pembesar-pembesar suku itu, datang sahabat namanya Abdullah Ummu Maktum, dia buta. Sahabat ini tidak tahu Nabi sedang ada tamu. Dia bertanya tentang urusan agama kepada Nabi. Cuma Nabi merasa tidak nyaman dengan kehadiran Abdullah ini. Maka Nabi mukanya masam. Abasa, masam muka Nabi. Sewot Nabi bahasa awaknya. Wa tawalla, lalu Nabi melengah. Tak mengacuhkan ni yang buta yang datang ni, Abdullah Ummu Maktum. Karena ianya tak nampak dia apa yang terjadi, lepas punya ngotot dia bertanya, Nabi sedang menghadapi orang-orang ke? Maka turunlah ayat Abasa itu menegur Nabi. Boleh jadi yang datang yang buta ini lebih bermanfaat dibandingkan orang-orang hebat yang sedang kau hadapi, kata Allah. Hadapi dia. Cuman kalau Nabi itu dikatakan maksum, bukan tidak pernah berbuat salah. Nabi itu berbuat salah tapi dibetulkan langsung oleh Allah sehingga tidak menjadi dosa. Itulah maksud Nabi itu maksum namanya. Karena ada Bapak Ibu kita mendengar Nabi itu maksum ya, terpelihara dari dosa. Maksudnya bukan terpelihara dari salah. Nabi pernah berbuat salah, cuma langsung ditegur dan diluruskan oleh Allah sehingga tidak menjadi dosa. Tapi para nabi itu pernah melakukan kesalahan, termasuk Nabi Yakub. Apa salah Nabi Yakub? Lebih mencintai sebagian anak-anaknya di atas yang lain. Itu kenapa Bapak Ibu dalam hadis itu, kalau Bapak Ibu menghibah kepada anak, harus berlaku adil, kata Nabi. Bapak Ibu, kalau harta Bapak Ibu nanti meninggal dunia, nanti dibagi menurut sistem warisan. Anak perempuan separuh anak laki-laki. Nah sekarang Bapak Ibu punya pertimbangan anak perempuan anggo susah-susah hidupnya. Enak. Anak laki-laki lah agak kayu-kayunya. Dan perempuan-perempuan kok agak payah ekonominya. Maka Bapak Ibu sekarang menghibah. Maka harta Bapak Ibu dihibahkanlah ke anak-anak ketika masih hidup itu boleh Pak? Boleh. Dengan catatan kata Nabi, i'dilu baina auladikum. Harus hibah itu dapat semua. Soal nominalnya, jumlahnya boleh berbeda. Tapi tidak boleh satu dapat hibah, yang lain tidak. Tidak boleh. Ya, karena itu akan memunculkan kebencian di hati anak-anak kita terhadap yang lain. Nah ini seperti terjadi pada saudara Nabi Yakub. Ketika ada perhatian yang berbeda dari ayahnya kepada mereka, maka mereka saling membenci satu dengan lain. Dan kebencian itu sampai hari kiamat tidak hilang-hilang. Itulah salah satu kesalahan Nabi Yakub. Jadi Bapak Ibu, kalau kita punya anak banyak, walaupun ada anak kau enggak berlebih rasa sayang awak, tapi tidak boleh ditampakkan kepada yang lain. Karena itu akan menjadi pemicu mereka saling membenci satu sama lain. Makanya kan kadang-kadang awak kan terasa kalau ada orang gaib kau enggak sayang kadik rasanya, kecewa. Tuyo, tuyo tu kan ada sanang itu. Tuyo tu bahasa tu cok tu. Tuyo nyo betul. Itu. Itu tidak boleh. Maka mereka bermusyawarah, uqtulu Yusuf, bunuh saja. Di 10 orang ini musyawarah, maka semua kompak bunuh saja dia. Kita bunuh. Tapi ada satu yang berpendapat, awitrahu ardan yakhlulakum wajhu abikum. Cukup kita buang saja dia ke satu tempat yang jauh, sehingga ayah kita wajahnya tidak ada lagi berhadapan dengan wajah Yusuf. Maksudnya Yusuf tidak nampak lagi oleh dia. Maka dengan begitu sayang ayah akan kembali kepada kita. Nah jadi Bapak Ibu sepakat nih. Jadi itu hebatnya Bapak Ibu ya. Jadi 10 dia bermusyawarah, 9 sepakat hendak membunuh. Tapi satu yang mengatakan tidak usah bunuh, kita buang saja ke satu tempat. Nanti dia diambil orang, hilang dia, habis selesai. Jadi konon katanya Bapak Ibu, yang mengusulkan dibuang ini yang tertua, namanya Yahuza. Ini yang tertua yang mengusulkan untuk tidak dibunuh.
Tapi hebatnya Bapak Ibu 9 sepakat membunuh, 1 yang tak ingin membunuh, yang diterima usul yang 1 ini. Ini hebatnya musyawarah anak Nabi Yakub. Ini menunjukkan sebenarnya fitrah manusia itu baik Bapak Ibu. Ya, sejahat-jahat manusia, dia punya fitrah baik dalam dirinya. Separokok-parokok orang, tetap dia tidak ingin anaknya perokok. Coba tanya Pak. Tidak. Kalau ada orang perokok, itu tanya ke dia, anak Pak dia juga merokok Pak? Pasti tidak. Kenapa? Itu fitrah baiknya keluar tuh, asli. Ya. Jadi Bapak Ibu, ini membuktikan bahwa walaupun anak-anaknya ini jahat, tapi kebaikan di hati itu tetap dominan sebetulnya. Makanya 9 sepakat membunuh, akhirnya kalah usul yang 9 oleh yang 1 ini yang tidak usah bunuh, ya kita buang saja dia. Lalu mereka mencari cara membuat Yusuf keluar rumah. Sebab Yusuf diproteksi oleh ayahnya, oleh Nabi Yakub, tidak bisa sembarang saya keluar rumah loh. Maka mereka kemudian mendatangi ayahnya. Apa katanya? Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Ya ayah, percayakanlah Yusuf agak sehari saja kami menjaganya. Selama ku ayah yang menjaganya tadi, kini agi kesempatan kami menjaga Yusuf agak sehari saja. Apa kata mereka? Arsilhu ma'ana gadan. Besok izinkan Yusuf ikut kami bermain-main, dan Yusuf akan makan dengan lahap dan bermain bersama kami, dan kami akan menjaganya. Jadi kata saudaranya ini, ayah, besok boleh tidak kami bawa Yusuf bermain-main sambil makan-makan yang enak. Kenapa ini yang ditawarkan oleh anak-anak Nabi Yakub? 2 Pak Ibu, agar Yusuf bisa makan yarta dan bisa main. Karena Yusuf sajak ketik Bapak Ibu tidak pernah melakukan yang 2 kok. Makan kok tidak berselero, dan main kok tidak amu. Jadi Nabi Yusuf kok Bapak Ibu dari ketik tidak suka makan. Dari ketik. Memang ada anak-anakku susah makan Pak ya. Jadi Yusuf kok dari ketik memang tidak mau makan Bapak Ibu, tidak seperti anak yang lahap makannya tidak. Dan tidak suka lo main-main Bapak Ibu. Dan memang Yusuf itu yang paling cerdas. Termasuk nanti jadi menteri ekonomi. Dia menyelamatkan ekonomi Mesir karena memang dia jenius. Dan memang ciri-ciri anak yang cerdas, seketik makan, seketik bermain. Itu ciri anak cerdas. Kalau ada Bapak Ibu punya anak dari ketik tak suka makannya loh, payah mana makan tu tanda cerdas. Yang kurang-kurang cerdas makan saya pengananya Pak. Sayalah kamu Pak. Kalau ada anak makanku menjadi masalah pokok nih tadi. Pokoknya kalau tidak makanku tidak makan, kalau tidak makanku tidak makan, pokoknya makan saya. Itu tanda anak kurang cerdas. Sayalah Pak Ibu. Tidak. Ciri-ciri anak cerdas tu makan kok tak menjadi pokok ni nyolong. Dapat alhamdulillah ndak diajak makan jadi ndak ada masalah. Diajak ke restoran, pokoknya ndak ada kegembiraannya Ibu. Ada anak-anak kok Ibu diajak makan ke restoran mewah, tak ada masalah, biasa saja Ibu, ndak ada bahagianya loh. Kenapa? Itu bukti makan bukan nomor 1 dalam hidupnya. Kalau ada anak yang seperti itu anak-anak cerdas tu Pak. Kan ada anak-anak kok pergi sekolah kalau ndak diagi piti 50.000 ndak mau sekolah loh Pak. Itu tanda bukan anak cerdas tu Pak. Anak cerdas kok Pak tak peduli dengan soal perut. Itu ciri-cirinya. Coba cari Pak Ibu. Itu makanya orang-orang cerdas tu mohon maaf rata-rata badannya kenek-kenek. Coba cari Pak Ibu. Pak Habibie misalnya Pak kan. Pak Habibie itu kan kenek badannya tu Pak. Memang ciri-ciri orang cerdas dari ketek tak hobi makan banyak. Ya. Gitu. Tapi ini yang pada Yusuf begitulah Bapak Ibu. Ya, ambo nak mengecek Bapak Ibu nak makan banyak nak cerdas kau aja Bapak Ibu, ya kan? Orang-orang makanlah Bapak Ibu. Tapi memang fitrahnya begitu. Ya, orang kalau makan tu nomor 1 dalam hidupnya biasanya otaknya cenderung tidak berjalan dengan kencang. Bapak Ibu mohon maaf nih orang kalau lah makan banyak dari ketek biasanya enggak palalo.
Itulah orang sebanyak makan dari ketek biasanya banyak lalu. Nah yang banyak lalu kok jarang otaknya cerdas. Itu kenapa Nabi Daud itu cerdas, orang pertama yang membuat hitungan matematik, membuat baju besi yang tidak tembus oleh pedang, itu Nabi Daud tuh. Dia jelimet sekali bikin sudut-sudutnya itu. Karena Nabi Daud itu kata Nabi yang paling sedikit makan dan paling sedikit tidur. Nabi Daud itu Ibu, manusia yang paling sedikit makan dan paling sedikit tidur. Itu makanya puasa yang terbaik puasa Nabi Daud. Karena sehari makan, sehari puasa, sehari makan, sehari puasa. Jadi 6 bulannya makan, 6 bulannya puasa setahun. Nah. Begitu juga tidur Nabi Daud itu hanya 4 jam sehari, begitu kata Nabi. Jadi kalau 24 jam sehari semalam, Nabi Daud tidurnya hanya 4 jam. Jadi Nabi Daud itu seketik makannya, seketik lalunya. Itu kok cerdas. Awak enggak seketik makan, seketik lalu. Bila ke cerdas itu. Nah, gitu. Itu yang membuat Nabi Yakub kemudian mengizinkan bawa Yusuf. Kenapa? Karena Yusuf memang sejak kecil jarang makan kolahap dan jarang main-main. Ya. Maka ketika ditawari oleh anak-anaknya supaya Yusuf bisa makan lahap dan bisa bermain bersama kami, biarkan dia esok hari ikut kami. Nah, ini yang menunjukkan bolehnya anak-anak ini Bapak Ibu bermain sambil belajar. Kalau bermain itu dilarang bagi anak-anak, maka Nabi Yakub akan melarang membawa Yusuf. Itu bukti dunia anak itu dunia bermain. Makanya Nabi Yakub membolehkan bawa Yusuf. Kenapa? Karena ingin Nabi Yusuf itu bermain pula. Jadi anak-anak itu memang diagi waktu bermain Bapak Ibu. Memang itu dunianya. Ya. Ikut nak. Pagi diajak pengajian, sore diajak pengajian, besok sore malam pengajian, tiap hari ikut pengajian Ibu. Stres Ibu. Ya. Bukan tak bagus begitu, bagus. Cuman dunianya ada, dunia main dulu. Nah, kasih dia waktu bermain pula. Saya di samping itu ya belajarnya tetap. Nah, tapi jangan main dari pagi sampai sore. Kini kan gitu Ibu, anak-anak kini yo HP menggadget dulu. Dari jago lalu sampai lalu duduk sampai makan ikut Ibu. Atu makok lawan de ayam potong badannya sadonya gapuk-gapuk. Bakok itu you duduk sebenarnya ada makan mau makan main HP, makan bergolek main HP atu. Boleh bermain, cuman ada porsinya. Nah, akhirnya diizinkanlah Yusuf dibawa dengan tujuan supaya bisa bermain. Nah, tapi apa kata Nabi Yakub di awalnya? Inni la yahzununi an tazhabu bihi wa akhafu ay ya'kulahu zi'bu wa antum anhu ghafilun. Tapi kalau kalian membawa Yusuf, saya khawatir nanti dia dimakan serigala. Sebenarnya Yusuf keberatan apa ya Nabi Yakub Bapak Ibu keberatan membawa ya Yusuf dilepas bersama saudaranya karena anak-anaknya kok Nabi Yakub tahu betul ini memang tidak senang ke Nabi Yusuf. Maka Nabi Yakub mengatakan nanti dia dimakan serigala. Ini Bapak Ibu, kesalahan Nabi Yakub yang kedua. Apa kesalahan Nabi Yakub yang kedua? Memberikan cara berbohong kepada anak. Serigala itu tidak pernah makan orang Bapak Ibu. Dalam kosakata bahasa Arab, serigala yang disebut ini zi'bu. Zi'bu itu saudara serigala ketek yang saya kadang-kadang wow itu bebas. Itu namanya zi'bu. Dan itu tidak makan orang. Tapi ketika Yakub berkata kepada anaknya nanti dia dimakan serigala, maka anaknya dapat celah untuk berbohong. Padahal anak-anak Yakub kok pusing kuat campaan Yakub Nabi Yusuf kok apa alasan kita? Mereka sedang berpikir apa itu? Barik pikiran itu. Apa alasan beko ketika Yusuf buat tinggal buat campaan ke sumu mengecek kaya beko apa alasannya? Ketika Nabi Yakub berkata nanti dia dimakan serigala, aku pakai. Itu makanya ketika pulang nanti memberitahu kepada ayahnya Yusuf dimakan serigala. Nyoba tinggi sudah kecil ayahnya deh Pak.
Jadi Nabi Yakub secara tanpa sadar memberikan jalan untuk anak-anaknya berbohong. Padahal anaknya sudah pusing 7 keliling mencari kebohongan. Ayahnya menunjukkan jalan berbohong. Nanti dia dimakan serigala. Padahal serigala tidak makan orang. Itu kenapa ketika memang Nabi Yakub dikatakan oleh anaknya Yusuf dimakan serigala, Nabi Yakub tidak percaya. Nabi Yakub tidak percaya. Itu makanya dikatakan baju Yusuf itu baju bohong. Damin kazib, darahnya darah bohong. Nabi Yakub tahu itu. Tapi serigala di sini juga bagian dari metafora. Apa metaforanya? Serigala itu Bapak Ibu binatang yang keluar mencari mangsa di malam hari. Itu serigala. Jadi serigala itu tidak siang hari cari mangsa malam. Dan yang mencari mangsa di malam hari itu adalah orang-orang hasad. Itu makanya qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, itu di waktu tengah malam itu. Apa kejahatan tengah malam? Di antaranya para tukang sihir, nafasati fil uqad, yang meniup buhul-buhul sihirnya di tengah malam, dan yang terakhir wa min syarri hasidin iza hasad. Yang kedua orang dengki, apabila dengkinya muncul maka dia akan berbuat jahat di malam hari. Itu kenapa anak Nabi Adam Qabil membunuh Habil itu menjelang tengah malam. Itu kenapa fa asbaha minan nadimin, di pagi hari Qabil menyesal. Karena pembunuhan terjadi di malam hari. Kenapa dia bunuh adiknya? Karena hasad, dengki. Jadi ketika Nabi Yakub memilih kata serigala, dia ingin mengatakan kalian dengki kepada adik kalian. Jadi serigala di situ Pak simbol orang-orang dengki. Yang kejahatannya berlangsung di tengah malam. Itu kenapa nanti Nabi Yakub anak-anaknya pulang memberitahukan kepada ayahnya Nabi Yusuf mati dimakan serigala, itu tengah malam mereka pulang. Tidak siang loh Pak, tidak sore loh. Tapi tengah malam. Nah, jadi itu kenapa Nabi Yakub memilih serigala ya sebagai metaforanya untuk menunjukkan kalian sedang seperti serigala, sedang dihinggapi rasa dengki kepada adik kalian. Tapi mereka tetap meyakinkan ayahnya, bagaimana serigala akan memakannya? Wa nahnu usbah, sementara jumlah kami banyak, pasti kami jaga. Akhirnya Nabi Yakub melepaskan. Ketika mereka sudah berangkat jauh, maka ayyaj'aluhu fi ghayabatil jubbi, maka Nabi Yusuf dicampakkanlah ke dalam sumur tua. Nah, sumur itu bahasa Arabnya Bapak Ibu ada bi'run, ada jubbun. Dalam cerita Nabi Yusuf dipilih jubbun bukan bi'run. Bedanya apa? Bi'run itu sumur yang boleh jadi tidak ada airnya. Itu namanya bi'run. Jadi sumur yang umum, ada air atau tidak ada air itu bi'run. Pokoknya lubang tanah itu bahasa Arabnya bi'run. Kalau jubbun itu sumur yang ada airnya. Jadi hebatnya Bapak Ibu, saudara Nabi Yusuf ini walaupun benci kepada Yusuf, tetap mencari sumur yang ada air. Kan bisa aja dimasukkan ke lubang kariang Pak Ibu. Ya, udah sumur lubang buaya udah Pak enggak. Tapi mereka cari sumur yang ada air. Kenapa? Mereka tetap tidak ingin Yusuf mati. Sebab manusia tanpa makanan bisa bertahan 2 minggu. Tapi tanpa minuman, manusia hanya bisa bertahan 2 kali 24 jam. Apa kalau tidak ada makanan Pak? Apa bisa hidup 2 minggu? Asal ada air. Baca rumah makan Ustaz, lemak-lemak kita kok dimakannya Pak Ibu. Jadi yang gapuk lama mati biko tu. Banyak lemak yang dimakan lu. Yang kurui cepet mati biko tu. Enggak ada lemaknya le. Nah gitu Pak. Asalkan ada air Pak. Asalkan ada air, manusia bisa bertahan hidup tanpa makanan 2 minggu. Tapi kalau tidak ada air, manusia hanya bisa bertahan 2 kali 24 jam.
Itu kenapa Nabi Yakub, anak Nabi Yakub ini mencari sumur yang jubbun, sumur yang berair, agar Yusuf bertahan selama 2 minggu di situ sampai ditemukan oleh orang lain. Itu fitrah manusia, Bapak Ibu. Jadi aslinya manusiaku baik, aslinya manusiaku penyayang. Cuma dorongan luar seperti setan, kebencian itu yang membuat manusia itu kehilangan fitrah baiknya. Nah, ini contohnya anak Nabi Yakub ini. Makanya mereka memilihnya gaya batil jubbi, sumur yang ada airnya. Ya. Lalu setelah dimasukkan ke sumur, baju Yusuf dibuka, maka dilumuri dengan darah. Maka waja'u abahum isya'ayyabkun, mereka datang menemui ayah mereka di tengah malam sambil menangis. Isya itu waktu isya, Pak, malam. Dulu kan tak ada listrik lah, Pak. Tak ada lampu lah. Kalau maghrib kau lah kalam kau. Mereka mencampakkan Yusuf di siang hari. Tapi mereka tidak langsung pulang di siang itu, menunggu tengah malam mereka baru pulang. Sambil menangis. Kenapa begitu, Pak Ibu? Bakok malam disuruh, bakok malam mereka sepakat pulang. Kalem hari, tak ada nampak bantu awak leh, barunya pulang beritahu ke ayah Basuh Yusuf kalau dimakan serigala. Bapak Ibu, supaya wajah bohongnya tidak tampak, maka malam hari lebih baik. Jadi biasanya para pembohong tu, Bapak Ibu, itu mengumumkan kebohongannya di malam hari. Aduh, patang yang mengumumkan tengah malam tak, Pak? Jadi pengumuman di tengah malam itu sudah dilakukan, Pak, oleh saudara Nabi Yusuf ini. Nah, jadi kalau ada pengumuman penting di tengah malam, kebohongan. Itu pasti berita bohong yang sedang disebarkan itu. Kenapa? Supaya wajah bohong tidak terlihat di tengah malam itu. Cuma kok lebih lalu orang sado jam 2 baru mengumumkan saya menang. Nah, itu karajo saudara Nabi Yusuf tu, Pak. Ya. Jadi kok adoyo yang mengumumkan tengah malam besok lagi KPU, itu saudara Yusuf. Kalau mengumumkan perkara penting itu siang hari. Kalau kok perkara penting biar seorang dengar, seorang tahu, maka tengah malam diumumkan. Kalau ada pengumuman tengah malam, itu kebohongan yang sedang diumumkan tuh. Tuh, contoh Nabi Yusuf itu. Ya. Makanya mereka menunggu isyaan, menunggu pulang di tengah malam. Sebab kalau orang bohong kok, Pak, mendeteksi wajah bohong kok murahnya, Pak. Murah bananya. Orang pembohong kok nampak di raut wajahnya itu, Pak. Carunya mengecek orang bohong kok, Pak, gampang mengetahuinya. Nya mengecek kok, Pak, tabata-bata. Itu cari orang bohong. Yang kedua, argumentasinya lama. Yang ketiga, celah-celah bohong tu nampak di wajahnya tu. Makanya pernah dulu, Pak, ya, ada orang makan di kedai, ya, minta kopi setengah, Bu. Talengai ibu kok kan. Yang CN onde-onde kamu. Onde-onde kan ketik kan gampang lama-lama. Apa kalau sudah makan onde-onde tanya, Pak, kopi setengah. Onde-onde enggak. Coba kok bakar rambi sesungguhnya apa? Ayo cik. Kiranya ketika mengembek dia sehingga risiko kerambiannya, Pak. Ya kan murah dia menentu bohong kok, Pak. Yang pembohong kok tak kapaya ge mengetahuinya lah, Pak. Mudah mana. Jadi ini alasannya kenapa mereka menunggu tengah malam. Nyebut kaunya kemenangi kok. Pura-pura menangi. Bu kalau siang hari menangi kan nampak imato kok, Pak Ibu. Kalau malam kan tinggal kan itu saya tu. Imato nampak kena dulu sering ada menik ini kan. Nah, itulah alasannya kenapa mereka datang tengah malam memberitahukan bahwa Yusuf telah dimakan serigala. Lalu mereka datang membawa, ya, apa katanya, ya wahai ayah, kami tinggalkan Yusuf tadi, kami sedang bermain, maka dia dimakan serigala. Lalu waja'u ala kami sihi bidamin, ini baju Yusuf nih yang sudah dimakan serigala, ini bajunya nih berlumuran darah.
Ketika baju Yusuf ini dilihat oleh ayahnya, ayahnya tahu betul anaknya sedang berbohong. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa ayah Nabi Yusuf tahu anak-anaknya berbohong? Satu, baju ini berlumuran darah tapi tanpa sobek. Ya, Pak. Baju berlumuran darah tapi sobeknya tidak ada. Pikiran Nabi Yakub, andai dia dimakan serigala sedang pakai baju, kok tidak ada sobek? Baca serigala memakan kalau ada baju utuh, saya tidak ada sobek setialah. Ya. Oh, dibuka baju di serigala tu sejak bila serigala belum pandai buka baju orang. Menjelang makan dia buka baju orang dulu. Kalau Yusuf dimakan serigala sedang berbaju, pasti sobek. Kalau Nabi Yusuf dimakan serigala sedang tak pakai baju, terima tipu darah. Kayaknya bajunya tampaan, itu di mana tipu darahnya? Itu menunjukkan serapi-rapinya kebohongan disusun, dia pasti menemukan celah untuk mengungkapkannya. Tidak ada kebohongan yang sempurna di muka bumi, Ibu. Ya. Tidak ada kebohongan yang sempurna. Setiap kebohongan itu pasti meninggalkan celah untuk diungkap dengan mudah. Macam mana Pak? Kebohongan-kebohongan negari itu Pak. Murah mana diungkapnya Pak? Coba tentang soal haji. Ya. Pertama dilarang masuk. Ya Pak. Tiba-tiba datang ke Dubes. Indonesia membatalkan, kan? Lah kacau lah Pak. Lah payah lo menjelaskannya Pak. Jadi kebohongan itu susah. Serapi apapun berbohong pasti tidak akan bisa. Ini contohnya anak Nabi Yakub nih. Nah dibuat kebohongan serapi mungkin, dibikinlah ya, ini bukti bahwa Nabi Yusuf dimakan serigala, tetap bukti itu ada kelemahan. Andai kata dia dimakan serigala sedang berbaju, pasti ada sobek. Ternyata ada sobek. Andai kata dia sedang dimakan serigala tidak ada bajunya, kenapa ada darah di bajunya? Tak terfikir dia dulu Pak. Jadi Bapak Ibu berhentilah berbohong itu. Karena berbohong itu berat. Berat berbohong Bapak Ibu. Karena untuk menutupi bohong pertama kita mesti berbohong lagi. Untuk menutupi bohong selanjutnya pasti berbohong lagi. Makanya ibu-ibu kadang-kadang itu ditanya dia anak dia cucu, anakku tidak boleh pai dia kan. Kapai beralik kau. Pai kamar nek. Nenek kapai kapu sebentar ke situ. Kata. Kapu lah kata. Pai baru bek lah kapu kecil. Beku ditanya cik lah itu berbohong cik lah itu mah. Kan kini kan orang jual HP kau cuk bohong Pak. Lupa. Loh, Assalamualaikum ni mah kau ambu sadang di luar kini kau. Di rumah Pak. Ya. Josia tu ajo kawan kau, apanya surang tu Pak kau. Asal ditanya bohong tahu itu mah. Ya. Kini jual HP kau Pak Ibu. Kau banyak orang bohong kini. Murah mana orang bohong jual HP kini. Tak sadar ya kalau kebohongan pertama itu melahirkan bohong-bohong panjang begitu. Ini yang terjadi pada saudara-saudara Nabi Yusuf. Ternyata kebohongan mereka itu gampang mengungkapkannya. Itu kenapa Nabi Yakub tidak marah lagi kepada anaknya. Dia hanya berkata fasabrun jamilun. Hanya kesabaran yang indah. Wallahul musta'an, hanya Allah tempat meminta. Jadi Bapak Ibu gini. Nabi Muhammad, Bapak Ibu kalau baca surat surat Al-Ma'arij, fasbir sabran jamila. Jadi sabarnya Nabi Muhammad itu sabran jamila. Tapi sabarnya Nabi Yakub sabrun jamilun. Beda Pak ya. Kalau Nabi Muhammad sabarnya sabran jamila. Kalau Nabi Yakub sabarnya sabrun jamilun dengan harakat dhammah sabrun. Nabi Muhammad dengan harakat fathah sabran. Kenapa bisa begitu Pak Ibu? Sabarnya Nabi Yakub ini lebih berat dibandingkan sabar Nabi Muhammad. Kenapa begitu? Nabi Muhammad yang dihadapi kaum
kaum Nabi Yakub yang dihadapi anak kandung. Menghadapi perlakuan buruk orang lain lebih ringan daripada menghadapi perlakuan anak kandung sendiri. Itu makuk sabar Nabi Yakub itu sabrun jamilun. Sabarnya lebih baik. Kenapa? Dikhianati anak-anakku sakit, Ibu. Dibohongi anak-anakku sakit. Dibohongi keluargaku sakit. Ibu-ibu kalau dibohongi dia apa-apa padi nak. Ya. Karena dibohongi orang dekatku sakit, Ibu. Itu makanya sabar Nabi Yakub itu sabrun. Sabarnya Nabi Muhammad sabran. Ya. Itu makanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ya dikhianati oleh orang-orang terdekat, dikhianati istri, dikhianati suami, dikhianati anak-anak, nah itu kan sakit itu Pak, tidak di sini itu, ya, di Madinah sakit itu. Itu makanya Anang Hermansyah ketika dikhianati apa kata Anang, separuh nafasku hilang, ya Pak. Kan begitu lagu Anang Pak ya, ketika dikhianati oleh istrinya, maka lagunya separuh jiwaku hilang. Memang padi ya Pak Ibu, dikhianati orang laki itu, padi. Nah, itu kenapa sabarnya Nabi Yakub itu sabrun jamilun. Nah, apa yang terjadi setelah itu Pak Ibu? Nah, nantilah kita lanjutkan. Kalau ada pertanyaan saya persilakan dulu Pak Ibu. Ya. Baik terkait tema ini maupun di luar tema. Ada silakanlah Bapak Ibu. Silakan Ibu. Ya, silakan. Boleh ada 3 bohong yang boleh berpahala. Hanya 3. 1 berbohong dalam perang. Ini sedang terjadi chaos. Terjadi cakap banyak. Ya Pak. Lalu ada orang lari bersembunyi. Dikejar. Nampaknya menyuruh dia awak. Datang orang yang mengajar kau bertanya ke ibu, ada tak nampak orang lalu kemari lari tadi? Ibu jangan mengatakan iya. Tuah situ menyuruh di bandar tu jangan mati begitu. Boleh berbohong demi menyelamatkan nyawa. Itu boleh. Yang kedua berbohong mendamaikan orang. Ibu ada orang bercakap berdua. Tapi yang berdua kau kawan je ibu. Si A, si B bercakap, tapi si A, si B kau berkawan je ibu. Lalu si A kau datang ke rumah ibu mencari tuan buruk-buruk si B. Beko si B datang lo ke ibu bertanya, kecek si A tadi. Jadi ibu kecek sadonya. Bajadi beko cakapnya beko. Supaya nyoba damai, ibu puji kecek si B, si A tadi ka apa elok, apa penyabar, apa orangnya baik. Kan dah itu kecek tadi tu. Tapi tujuan kita supaya nyoba berdamai. Itu dapat pahala ibu berbohong. Yang ketiga, bohong yang dapat pahala tu berbohong menyenangkan hati istri. Berbohong menyenangkan hati istri. Bukan membohongi istri, beda Pak ya. Membohongi istri dengan berbohong menyenangkan hati istri itu beda Pak. Ya. Kalau ditanya, para dapat piti apa tadi? Padahal 10 juta Pak. 2 juta itu membohongi istri itu. Dosa itu Pak. Yang boleh itu berbohong menyenangkan istri. Misalnya ibu memasak, masak ibu kok tapu-apu rasanya ndak ada beraso sedang. Nyo hobi ibu-ibu tu kalau masak kan nyo tanya kau tu, lama ndak Pak? Lama ndak Pak? Nyo minta dipuji tu. Ya. Kalau ndak dipuji masak kan nyo bertanya lama ndak? Lama ndak? Aja nampak kitchen, ni lama amba saya dah so ajan ibu hati ya Pak. Nyo lah payah masak. Nyodong giangnya sado weko di meja tu. Jadi kalau apa makan masakan ibu bertanya, "Bapak lama?" Kecik apa?
ibu kalau masak lamun nombak tu tutui tu. Ndak manga-manga lah nombak tu masakan ibu. Ambo makuk badan ambo gapuk gadang kan dia makan masakan ibu selama aku tarwi tu. Padahal rasanya tak apa-apa, Pak. Akan berutuh tu, tak apa-apa, dapat pahala. Karena ibu kalau dipuji masakannya, ambo ya cerita, ambo kalau masak aku, ambo dari dulu, itu 2 jam yang mengicip itu, Pak. Ayolah. Asa dipuji masakan ibu kau, Pak, 2 jam dah berhenti mengicip itu. Saking bahagianya. Cuba nak percaya, Pak Ibu. Pujilah, Pak, masakan ibu kau sekali, Pak. Yo mana dia tak berhenti mengecek loh, Pak. Saking sanangnya hatinya itu. Cubalah dicacik masakan juga sekali, Pak. Rasa masakan kau merdeka kau. Itu, Pak, gak seminggu dah kau masak nak kena sapu loh, Pak. Itulah kita. Padi masakan kau kalau tak dipuji, Pak, apalagi dicacik merdeka. Maka berbohonglah. Supaya hati ibu sanang. Atau ibu pakai baju baru. Ya tahu? Baju baru kalau bantu kan nak baru lah tu. Lah 60 mah. Tu ibu kalau pakai baju kan modeko di muka kacau kah. Ya nak. Lewat apa bertanya, "Pak, jangan jujur, Pak." Tak boleh jujur. Ya apa kalau bertanya ibu pada tu, "Pak, Desi Ratnasari." Tapi dapat pahala tu, Pak. Pasti ibu senang, Pak. Senyumnya. Itu berbohong menyenangkan hati istri. Kalau membohongi istri, tak boleh. Ya, haram. Jadi memang tak semua bohong tu berdosa, ibu. Ada bohong yang dibolehkan. 3 tu. Lebih daripada itu tak bisa. Lebih daripada itu haram hukumnya, dan orang berbohong tu kan munafik, nerakanya paling bawah. Tapi memang Bapak Ibu, orang-orang Yahudi itu mereka pembohong. Itu makanya nenek moyangnya pembohong, Pak. Yang 10 orang itu pembohong tu. Itu makanya sampai ke anak cucu gini pembohong tu, Pak. Orang Yahudi itu memutarbalikkan fakta saja, Pak. Inyo menumpang ke negara orang, minta suaka lu ke Palestina, dilindungi orang Palestina, Pak. Kini inyo lu punya negara itu kecil. Padahal dulu pendatang bakada-kada tiba di Palestina tu, Pak. Diusi orang di Jerman, di Eropa merasai orang Palestina menampungnya, Pak. Dia pergi sampai tinggal, dia pergi makan, dia pergi minum, dia pergi karajo. Kini itulah. Tapi dalam faktanya, Pak Ibu, ya, dalam sejarah balikkan fakta tu, seakan-akan ini yang punya negara itu. Orang Palestina aku pendatang di situ. Itu kebohongan nenek moyang dulu tu. Pembohong. Gitu. Silakan, Pak. Pernah berbuat salah. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, apakah setiap dosa yang sudah kita bertobat itu kan sudah dihapus dosa, sehingga seolah tidak ada lagi kita berbuat dosa itu? Apakah sama seperti itu? Itu satu dosa. Yang kedua, dosa menyatakan dosa kedua dari Nabi Yakub adalah memberikan jalan kepada anaknya untuk berbohong, seolah Yusuf itu dimakan oleh serigala. Tapi sebenarnya dari niat Nabi Yakub sendiri adalah dalam bentuk kehati-hatian supaya dia menjaga Yusuf. Dalam kehidupan kita sehari-hari kan kita pernah juga mengajari sesuatu kepada anak. Misalnya untuk membuka kunci ini seperti ini, untuk melakukan suatu kegiatan kita berbuat ini. Tapi disalahgunakan oleh orang lain untuk berbuat kegiatan. Apakah yang melakukan itu berdosa? Lalu yang ketiga, tadi kita sampaikan kesalahan yang pertama dari Nabi Yakub itu adalah membedakan anak-anaknya. Tadi Pak Sa juga mencontohkan, kalau kita memberikan hibah kepada satu anak, maka anak yang lain bisa haruskan diberi hibah walaupun jumlahnya berbeda. Yang jadi pertanyaan adalah, ahli waris itu kan bukan anak-anak saja. Misalnya di dalam kasus bahwa dia akan mempunyai anak satu-satunya perempuan.
Jadi ahli warisnya kan bisa adiknya, bisa kakaknya dari laki-laki itu. Jadi kalau dia memberikan hibah kepada anaknya yang perempuan tadi, apakah juga harus memberikan hibah kepada ahli waris yang lain yang masih hidup? Nah itu tidak ada masalah. Terima kasih. Baik. Begini Pak, para nabi itu pernah melakukan salah, bukan berarti berdosa. Beda Pak ya. Melakukan salah dengan berdosa itu beda. Nabi Muhammad pernah melakukan kesalahan. Ada sahabat bertanya tentang cara menanam korma. Lalu Nabi ajarkan cara menanam korma, mati korma itu Pak Ibu. Lalu protes orang ke Nabi, Rasul, patang lambo ikuti cara menanam korma engkau tuh, mati korma ambo. Apa kata Nabi? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Urusan agamamu, urusan duniamu, kamu sebenarnya lebih tahu dari saya. Jadi Nabi Muhammad salah, cuman tidak berdosa. Seperti kasus Abdullah Ummu Maktum, sahabat buta yang datang ke Nabi, Nabi cuek, bermuka masam, melengah Nabi salah. Cuma tidak dianggap sebagai dosa karena diluruskan langsung. Memang ada juga salah yang menghadirkan dosa. Nabi Adam itu bersalah dan menghadirkan dosa, maka dihukum. Dibuang ke bumi. Nabi Sulaiman pernah bersalah. Apa salah Nabi Sulaiman? Gara-gara memandikan kudo terlambat sembahyang asar. Baca lihat surat Shad ayat 32 sampai 36. Nabi Sulaiman memandikan kudo terlambat salat asar. Salah, tapi dihukum oleh Allah, dikasih penyakit langsung. Salah tuh. Dosa Pak. Nabi Sulaiman berdosa. Cuman dosanya dihapus di dunia dengan dikasih penyakit dia. Nabi Yunus bersalah Pak. Apa salah Nabi Yunus? Lari meninggalkan umatnya dalam keadaan marah. Nanti baca surah Al-Anbiya 87. Nabi Yunus lari meninggalkan kaumnya dengan marah. Tapi karena ini Nabi, dosanya dihapus di dunia langsung. Baca doanya, dimakan ikan. Masuk ke paru ikan sampai 10 hari dalam paru ikan tuh sampai kalam basah. Itu cara Tuhan menghapus dosa Nabi Yunus. Supaya di akhirat tidak ada masalah dia lagi, di dunia dia selesaikan. Jadi memang nabi-nabi itu melakukan salah Pak, tapi oleh Allah ada yang dihukum di dunia langsung supaya tidak bermasalah di akhirat. Tapi ada yang bertobat sehingga tidak sempat dijatuhi hukuman. Nabi Daud pernah berbuat salah Pak. Apa salah Nabi Daud? Menikahi wanita yang dalam pinangan orang. Itu salah Nabi Daud. Nyolah punya istri 99. Nampak yo cik ko bakilip nyo. Nek kula dilamar urang ko. Maka Nabi Daud kemudian datang 2 malaikat menyamar jadi tukang gembala kambing bertengkar. Malaikat ini datang untuk menasihati Nabi Daud. Tapi Nabi Daud pernah salah Pak? Melamar atau menikahi perempuan yang sedang dalam status lamaran orang. Istri yang ke-100 itu sedang dalam lamaran orang tuh. Tapi nabi-nabi itu kalau bersalah Pak, ada yang bertobat, maka Nabi Daud bertobat. Ni'mal abdu innahu awwab. Nabi Daud langsung bertobat kepada Allah. Tidak dihukum dia Pak. Nabi Sulaiman bertobat dihukum. Nabi Yunus bertobat dihukum. Itu buktinya Pak, nabi-nabi pernah melakukan salah. Cuman tidak dibebani dosa. Kalau ada yang dibebani dosa, langsung dihabiskan dosa itu di dunia dengan diberikan ujian berupa penyakit oleh Allah. Gitu. Ya, silakanlah Ibu. Ini ada 2 beliau pertanyaan lagi. Silakan Ibu. Jadi dalam Al-Quran Nabi Yusuf tidak disebut jadi raja, tapi Al-Aziz. Aziz itu level paling tingginya Perdana Menteri.
Raja tetap orang sana. Itu kenapa ketika Yusuf dikeluarkan dari penjara, yang bermimpi kan raja itu. Dia melihat ada 7 gandum yang kering, 7 gandum yang hijau, ada 7 sapi gemuk, dimakan 7 sapi kurus. Kan raja yang bermimpi. Kan raja juga yang memberikan Yusuf jabatan. Nah, jadi maksudnya Nabi Yusuf jadi pejabat, bukan jadi raja. Jadi raja tetap. Dalam sejarah Mesir tetap orang-orang Kipti yang jadi raja. Orang-orang ya kelompok Parao itu, atau Fir'aun. Jadi yang menjadi raja pada masa Nabi Yusuf itu sudah Fir'aun juga, cuman beda dengan Fir'aun Musa. Ya. Makanya Nabi Yusuf tidak disebut raja, tapi Al-Aziz. Dia ditugasi mengatur ekonomi Mesir. Jadi bukan raja, tapi pejabat. Makanya yang membawa Yusuf, yang membesarkan Yusuf itu juga bukan raja, tapi Aziz. Makanya ceritanya wamra'atul Aziz, dan istri sang pejabat, bukan istri raja, istri sang pejabat, Aziz namanya. Ya, jadi kalau di kita ya pejabat yang level menteri ke bawah lah. Nah yang kedua tadi Pak, ya kesalahan Nabi Yakub ya mengajar anaknya berbohong. Itu begini Pak Bu. Kenapa Nabi Yakub ya tidak mengatakan saja hati-hati di jalan, jangan sampai lengah. Kan bisa saja begitu Pak. Tapi ketika dia mengatakan nanti dia dimakan serigala, sehingga anaknya ini langsung berpikir, aku alasan yang cocok kok. Kena kecil ayahnya dimakan serigala, aku saya ni. Andai Nabi Yakub tidak mengatakan nanti dia dimakan serigala, maka anaknya tidak akan mengatakan bahwa Yusuf telah dimakan serigala seperti kata ayah. Jadi memang itu salah satu kesalahan Nabi Yakub. Kan bisa saja dia berkata, hati-hati ya, jaga adik kalian baik-baik ya. Atau kalau kalian kalau nanti adik kalian hilang, jangan pernah pulang. Jadi bisa saja begitu Pak. Sama Pak, ketika Nabi Yakub nanti anak-anaknya pergi mencari Benyamin dan Yusuf ke Mesir. Apa perintah Nabi Yakub kepada anaknya? Jangan masuk dari satu pintu. Ya Pak ya. Tapi masuklah dari banyak pintu. Kenapa Pak? Kok kalau masuk dari pintu nampak bergerombolan, bekul tangkuk orang habis adonya bekul. Tapi kalau masing-masing memencar masuk, kok tak tangkuk 2 3 dah ada 8 ini lapeh. Itu kenapa Nabi Yakub menyuruh anaknya, masuklah dari banyak pintu, jangan masuk dari satu pintu. Itu kan bagian nasihat kan? Bisa tak nasihat begitu? Bisa. Tapi kenapa dikatakan bekon dimakan serigala? Kok anak kok langsung saya dapat alasan cocok kok saya pakai bekon. Nah, itulah kesalahan Nabi Yakub tuh Pak. Kalaupun dianggap sebuah kesalahan. Gitu. Nah, lalu yang ketiga tentang apa? Hibah. Ahli waris itu berlaku kalau hartanya ditinggal mati. Kalau hartanya hidup, milik yang hidup lah. Ambo haratu ambo ko ketika hidup ko punya ambo pebo. Kasia jo kan bagian bebas nak dapatnya no. Punya ambo. Adil di situ bukan sama bagiannya. Ambo punya anak ampe. Laki dua produksi 2 misalnya, yang laki-laki gak bagus hidupnya bagi 100 juta, yang produksi gak payah bagi 1 M, boleh adil namanya. Kenapa? Sesuai porsinya. Dan itu boleh Pak. Yang tak boleh begitu kalau sudah mati. Kalau sudah mati berlakulah pembagian sistem waris dalam Al-Quran, anak laki-laki 2 kali perempuan. Tapi kalau hibah kan bapak kehilangan kepemilikan langsung kan hari itu. Ku apa yang ambo hibahkan ke Pak Allah, tak ada punya ambo itu uruslah apa yang boleh. Dan ambo berhak magen apa kasih ambo punya ambo mah. Ada yang menghalang yang boleh Pak? Boleh. Nah, sistem waris itu berlaku kalau meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia orang bebas memberikan hartanya kepada siapa saja. Bebas. Mau ke calon ahli waris maupun ke bukan ahli waris. Tadi kan kesalahan pertama yang menyayangi Yusuf lebih dari saudaranya. Ini Pak Ustaz memberikan gambaran yang lain
hibah kepada satu anak, jangan hanya satu anak yang diberikan, berilah kepada anak yang diberikan, walaupun jumlahnya berbeda. Dan yang pertanyaan saya, apabila seorang bapak hanya mempunyai satu orang anak wanita, padahal kan tidak habis berhenti di anaknya saja apa nanti angkanya kalau dia meninggal, kan ada misalnya saudaranya. Apakah ketika dia akan memberikan hibah kepada anaknya yang perempuan ketika dia masih hidup, juga dia harus memberikan hibah kepada saudara-saudaranya? Nah, itu maksud saya. Enggak, Pak. Perintah Nabi ya'dilu baina auladikum, berlaku adillah di antara anak-anakmu. Kalau anak-anak wajib, Pak. Tapi kalau dengan saudara enggak. Saudara itu enggak mesti. Karena saudara enggak ada urusan dengan kita sebenarnya, Pak. Dia punya tanggung jawab sendiri, punya hidup sendiri. Mereka dapat warisan itu karena harta tidak habis saja tuh. Ya, karena memang tidak habis saja. Tidak ada, Pak. Kalau anak wajib berlaku adil. Tapi adil ingat bukan berarti sama. Apa punya anak cik SMA, cik SMP, cik SD itu lagi sama belanja itu zalim namanya itu. Tidak adil namanya itu. Dan adil itu beda belanjonya. SMA 50, SMP 25, SD 10 itu adil tuh. Tapi kalau lagi sama-sama 100 zalim kan yang SMA tuh. Jadi adil kok tidak sama banyak lah Ibu. Adil itu proporsional. Ada anak bapak ibu bertiga, nen dua sehat, nen ketiga sakit, nya pelusi nen ketiga apa? Aginya banyak. Kenapa? Dia punya kebutuhan lebih banyak, nen sakit. Itu adil namanya tuh Pak. Nah gitu. Yang penting adilnya Pak, bukan samanya. Untuk anak-anak wajib kita berlaku adil itu. Nah makanya Nabi Yakub itu dianggap sebuah kesalahan. Karena dia tidak bersikap adil terhadap anak-anaknya dalam soal sayang. Menampakkan sayang yang berbeda di antara anak-anak kita itu tidak boleh. Itu akan melahirkan kebencian di antara mereka. Baiklah Bapak Ibu, begitulah. Ya nanti kita lanjutkan pembahasan dalam cerita Yusuf ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tutup dengan doa kafarat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.